idza jaa ahaduhum, sehingga idza jaa, apabila sampai suatu masa, ahadahum, kepada mereka, apa yang sampai? Masanya al-maut. Masanya al-maut. Apa arti maut? Berpisahnya ruh dengan badan. Jadi kalau tidak berpisah dengan musibah, dengan penyakit, dia akan tetap berpisah dengan cara apapun. Qala Rabbi. Nah, orang kalau sudah sakaratul maut, kalau sudah mati, bahkan kalau sudah masuk kubur, dia akan mengatakan Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah. Bapak Ibu lihat itu asap apa embun? Bukan, yang ada bergerak itu. Embun ya? Ya, kedinginan nggak? Kalau saya tadi waktu ngimamin kedinginan, di belakang saya ada Habib Ali. Grogi, baca Fatihah aja takut salah, diulang-ulang lagi. Umur-umur nggak pernah grogi mimpin sholat. Tapi di tanah Kira, di tanah Banjar lumayan ngeri juga ya. Puji syukur kepada Allah, malam ini rangkaian ritual ibadah kita betul-betul nikmat sekali. Sholat tarawih bersama, sholat witir, sholawat, juga tadi kita tawasulan menyebut dan mengirimkan doa-doa dan zikir kepada pendahulu-pendahulu kita. Semua itu nikmat dari Allah SWT, dan isi semua ibadah kita hanyalah doa. Dan Nabi SAW mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Jadi kenapa Habibna Ali kalau doa panjang? Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Orang kalau doa pasti manja-manja kepada Allah. Orang kalau doa pasti hatinya terhubung kepada Allah. Itulah inti dari ibadah. Banyak orang sholat tapi kalbunya tidak terhubung kepada Allah, karena dia belum mendapatkan mukhul ibadah. Intinya ibadah yaitu ad-doa. Salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bukan karena beliau, tubuh kita ini, Bukit Kiram ini, semua yang ada di sini tidaklah ada. Maka alam itu dari nurnya, tubuh kita ini dari nurnya. Itulah yang kita baca di dalam Madaih Nabawiyah, dalam kitab-kitab salawat. Dan kita bersyukur, apapun yang kita pandang sebenarnya di situ ada
satu biji zarah pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau malam ini mukanya bercahaya itu karena berminyak ya, bukan Nur Muhammad. Yang saya hormati, cintai, sahabat saya, gubernurnya antum semua, Paman Birin atau Paman Solawat ya, dari Guru Sa'aduddin dapat gelar guru Paman Solawat. Begitu juga Bapak Ketua DPRD dan guru kami Syekhuna Habibuna Ali a'lakallah di dunia wal akhirah, amin rabbal alamin. Beruntung orang Banjar, banyak guru-guru hebat di sini, baik yang sudah wafat ataupun masih hidup. Yang sudah wafat kita sudah tahulah semua, mulai dari guru Ijai Syekh Muhammad Zaini ya, terus ke atas sampai kepada Datuk Kelampaya. Dan yang masih hidup, alhamdulillah, beliau-beliau inilah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau masih hidup dan mengangkat derajat beliau-beliau sudah wafat. Untuk mereka semua kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kalau Bapak Ibu bersolawat, saudara-saudaraku, kalau bersolawat, kita biasa membaca, ya Nabi, salam alaih. Maka hadirkan dalam kolbu, ya Sayyidi, ya Nur Muhammad. Itu akan terasa tuh getarannya. Di saat membaca nama Nabi Muhammad, di dalam batin kita sebut Ahmad. Misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam hati baca Ruh Ahmad. Kalau diamalkan itu, kekuatan cahaya sholawatnya akan lebih berlipat-lipat. Orang bersolawat itu ikhlas gak ikhlas Allah kasih 10. Tapi jika di kolbunya dia menyebut nama rohani Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan nur yang tidak terhingga. Ya. Inilah yang dibaca oleh Imam Abul Hasan Syadzili, guru dari Imam Al-Mursi, kakek guru dari Ibnu Athaillah Sekandari, menulis kitab Hikam. Insyaallah besok di kantor beliau kita akan bedah kitab Hikam insyaallah. Apa salawat yang beliau ajarkan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad an-nur dzati wasirri sari fi jami'il asma'i wa sifat. Hafal nggak? Disebut dengan salawat nur zati. Ya, ini salawat masyhur di kalangan ulama dan habaib. Yang belum mengamalkan silakan diamalkan. Allahumma salli ala, coba ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan kasih sayangmu, cintamu kepada baginda Nabi Muhammad. Ialah an-nur zati, nur daripada semua zat, semua benda, semua sifat. Itu maknanya. Tubuh kita benda bukan? Ya, tubuh kita benda. Bunga-bunga, bukit yang kita sedang duduki ini, mobil, motor yang kita kendarai, nasi yang kita makan, daging yang kita santap, semuanya adalah benda atau zat. Nur Sayyidina Muhammad SAW mengalir di situ. Wasirris sari, itulah maknanya, sir yang mengalir di dalam semua benda dan sifat. Semoga salawat kita diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ngantuk? Beneran?
Judulnya agak sedikit horor juga ya. Apa judulnya? Hari berbangkit. Kalau paman nggak kuat, mundur aja paman. Saya kemudian membuka beberapa surat. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99. Coba perhatikan ayatnya. Kelihatan di layar? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuna tabaraka ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhum, sehingga idza jaa, apabila sampai suatu masa, ahadahum, kepada mereka, apa yang sampai? Masanya al-maut. Masanya al-maut. Apa arti maut? Berpisahnya ruh dengan badan. Jadi kalau tidak berpisah dengan musibah, dengan penyakit, dia akan tetap berpisah dengan cara apapun. Qala Rabbi. Nah, orang kalau sudah sakaratul maut, kalau sudah mati, bahkan kalau sudah masuk kubur, dia akan mengatakan Rabbi, ya Rabb, wahai penciptaku. Itu arti Rabbi. Apa arti Rabbi? Wahai penciptaku, wahai Allah yang menciptakan aku. Irji'un, ulangkanlah aku, kembalikan aku. Kemana dikembalikan? Ke bumi. Hidupkan aku semula. La'alli, semoga aku a'malu salihah, aku berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, fima taraktu, terhadap apa yang aku pernah tinggalkan. Jadi siapa yang numpuk-numpuk hartanya, itu ngomong begitu nanti pas sakaratul maut. Ya Allah, aku masih punya ini, belum sempat disedekahkan, belum sempat dipakai untuk amal sosial. Ternyata amal sosial itu tidak hanya ngasih sedekah, bangun pesantren, ada juga bangun jalan. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan ada 6 amalan yang mengalir setelah meninggal. Salah satunya membuat jalan, membuat jembatan, buat pesantren udah pasti, ya, buat rumah duafa udah pasti. Semoga amalan ini dilakukan oleh orang-orang yang dapat rezeki di negeri ini. Amin rabbal alamin, wabil khusus negeri Banjar. Ya. Kalla, apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kata-kata biasa, gombalnya orang sedang sakarat. Jadi kita ini semua kalau lagi sakarat tuh gombal semua. Kalau dibalikin hidup, belum tentu dia melakukannya. Tapi saya kaget. Pemahaman barusan itu pemahaman standar. Ketika kami berguru kepada seorang kekasih Allah yang tidak masyhur, tidak dikenal banyak orang, apa kata beliau? Tahukah engkau, orang yang berkata begini, kalimatnya ahaduhum, setiap mereka, masing-masing mereka, itu baik orang yang soleh ataupun yang tidak soleh, baik dia wali Allah ataupun bukan wali Allah. Jadi kalau orang soleh, wali-wali Allah pun ngomong, ya Allah, ternyata ada wali Allah yang lebih alim daripadaku. Kata kiai, kata syekh, kata sayyid, kata habib, nanti kalau lagi sakaratul maut, termasuk saya nanti ngomong begitu. Ya Allah, ternyata orang itu ilmunya lebih tinggi daripada aku. Kenapa aku tidak ngambil ilmu daripadanya? Kenapa aku gengsi ambil ilmu dari dia? Itu nanti yang nyesel bukan saja orang yang berduit,
Selama ini ayat ini hanya dituduh, dihadapkan, dilemparkan bacaan ayat ini, diarahkan kepada orang-orang yang menabung duit, yang menumpuk harta. Ternyata tidak mereka saja. Wali-wali Allah itu mereka, karena di dalam dirinya masih ada nafsiyah ego, maka kadang gengsi mau hadir di majelis fulan, wali fulan, kiai fulan, guru fulan. Siapa dia? Silsilah sanadnya tidak setinggi aku. Apa dia? Hafalan Qurannya tidak sebagus aku. Siapalah dia? Meninggal, Allah bukakan siapa kekasih-kekasih Allah, baru nyesal.